Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Renaldo dengan NIM A1202439 dari jurusan Agroteknologi angkatan 2024 dengan Ibu Lavi sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang transkolasi hasil fotosintesis. Jadi translokasi adalah proses penting dalam tumbuhan yang memungkinkan pengangkut hasil fotosintesis, khususnya gula atau seperti sukrosa dari bagian sumber ke bagian sink. Proses ini terjadi melalui jaringan yang disebut floem. Floem berfungsi sebagai saluran untuk mendistribusi hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan yang membutuhkan, seperti akar, buah, dan bagian tumbuhan lainnya. Dan selanjutnya itu proses loading sukrosa ke floem. Proses dimulai di daun yang merupakan tempat utama fotosintesis. Ketika daun memproduksi sukrosa, sel-sel mesofil di daun mengangkut sukrosa ke dalam elemen CV di floem. Loading sukrosa ke dalam proses floem terjadi melalui proses transportasi aktif. Ini berarti bahwa energi dari ATP digunakan untuk memindahkan sukrosa dari sel-sel mesofil ke dalam elemen CV di floem. Ini dilakukan oleh protein pompa yang memindahkan sukrosa melawan gradien konsentrasinya. Nah, setelah sukrosa terakumulasi dari elemen CV, osmoratas di dalam floem meningkat. Hal ini menarik air dari silem ke dalam floem melalui proses osmosis yang menyebabkan meningkatkan tekanan di dalam floem. Setelah itu ada proses unloading sukrosa dari floem. Setelah sukrosa terkumpul di dalam floem, larutan gula ini mengalir di bagian sink, yaitu tempat di mana gula dibutuhkan atau disimpan. Aliran larutan gula ini terjadi karena tekanan yang lebih tinggi di floem pada bagian sumber dibandingkan pada bagian sink. Ini memungkinkan gula bergerak ke daerah pipetan atau sumber ke daerah konsumsi atau sink, baik ke dalam akar untuk menyimpan maupun ke dalam bagian lahir seperti bunga atau buah yang membutuhkan gula untuk pertumbuhan. Setelah pengeluaran sukrosa dari floem ke dalam sel sink dapat terjadi melalui dua cara, yaitu satu melalui transportasi aktif di mana energi digunakan, atau transportasi pasif yang tergantung pada perbedaan konsentrasi. Setelah itu teori pressure law. Satu konsep penting yang menjelaskan bagaimana transkolation dapat berlangsung dalam teori pressure flow atau aliran tekanan. Ketika sukrosa dimuat cepat ke dalam floem, peningkatan tekanan yang dihasilkan oleh masuknya air membantu menggerakkan larutan tersebut ke bagian sink. Teori ini menggambarkan bahwa pergerakan larutan gula dalam floem sangat tergantung pada perbandingan tekanan antara bagian sumber dan sink. Dan habis itu peranan air dalam translokasi. Air memiliki peran sangat penting dalam sistem floem. Selain berfungsi dalam proses osmosis yang meningkatkan tekanan, air juga diangkut kembali ke silem setelah memberikan berisi sel-sel yang memerlukan ini, membantu menjaga keseimbangan dalam sistem transportasi antara floem dan silem. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video tugas berikutnya. Dadah.